atau Banser dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di dalam Bincang Ramadan bersama MDS Rizalul Ansor, PAC Ansor Kecamatan Longgo. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Abdul Hadi, sahabat Abdul Hadi ya. Beliau adalah Ketua Rizalul Ansor Ranting Karanggodang 1. Ya. Oke, rantingnya Kang Solikul. Iya betul. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan hati. Biasanya orang itu kan ada perasaan benci, ada perasaan dendam. Dan itu kan yang kan kita bahas. Ya, betul. Jadi dendam, benci yang biasa mengganggu keimanan kita, mengganggu stabilitas hati kita. Terus kemudian justru malah menjadikan hidup kita nggak tenang. Itu nanti kita akan bahas, Pak ya. Oke, langsung saja sahabat-sahabat. Apa itu dendam dan benci, Pak? Menurut jenengan? Kalau menurut saya, dendam itu sesuatu yang ada dalam hati yang mengganggu sekali. Cara bahasa Arabnya itu kitmanul ghadoti bisababil asi. Apa itu? Apa itu coba? Nah, itu memendam benci karena kekurangannya. Karena ketidakmampuannya. Nah, sehingga contoh, kalau dia terinjak-injak, dia tidak mampu membalasnya, akhirnya dipendam, menunggu suatu saat nanti jika dia ada kesempatan. Seperti itu. Berarti dendam itu adalah akumulasi dari kebencian. Iya, kebencian. Karena menerima sesuatu dari orang lain yang tidak mengenakan. Mengenakan ya, betul. Misalnya tadi dipukul atau mendapatkan diskriminasi, dibully misalnya, terus dia tidak mampu membalasnya, akhirnya menumpuk di sini. Lalu kemudian suatu saat dia akan menanti masa di mana dia bisa membalasnya, itu ya. Ada kesempatan lah. Oke. Itu dendam. Ya? Dendam. Kalau berbicara masalah dendam itu berangkatnya mungkin dari kebencian atau dari hasut itu ya. Oke. Kalau kita berbicara masalah dendam itu sebuah puncak. Itu ada bibitnya, ada awal-awalnya. Iya. Kalau kita membaca Al-Qur'an karena tadarus ini Ramadan kan? Iya, betul. Itu di situ ada ketika wa idz qala rabbuka lil malaikati itu ya. Oke. Ketika Allah itu memberi kabar kepada kalangan malaikat bahwa akan menjadikan khalifah di dunia ini. Itu di kalangan malaikat itu ada yang timbul perasaan seperti hasut lah. Dengki ya. Itu apa Mas ya? Ya perasaan nggak suka untuk pokoknya kalau ada orang lain nggak suka aja gitu lah. Gitu. Nah betul. Saat itu sebetulnya kalangan malaikat, mungkin dari iblis atau dari siapa, yang penting itu ada kalangan malaikat diberi kabar, loh kok yang jadi khalifah kok malah dia, bukan saya gitu ya. Saya kan lebih dulu di sini gitu ya. Saya lebih senior. Mestinya lebih pengalaman. Iya, betul. Harusnya saya kok itu yang dijadikan. Itu akhirnya kan mau protes gak berani. Enggak protes di hati gak mangkel gimana? Akhirnya dipendam. Nah, akhirnya lama-lama setelah dipendam akhirnya ada kontes. Yang dinamakan Nabi Adam itu kan orang baru namanya. Ya. Lebih dulu iblis, lebih dulu malaikat. Nah, ada kontes. Di situ ternyata yang baru mengalahkan yang senior. Nabi itu Adam. Prosesnya gimana, Pak? Kontesnya gimana ceritanya itu? Itu kan ada kontes penyebutan nama ya. Ayo iki namanya apa? Ini namanya apa? Sementara iblis di kalangan malaikat itu tadi kan belum pernah diajarkan. Begitu. Nah, jadi nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Sementara Nabi Adam memang dicintai, kan dikasih bocoran ya. Ini namanya apa? Iya. Akhirnya iblis, loh itu kok tahu ya? Padahal itu orang baru. Mungkin ada ini. Curiga. Akhirnya tidak menerima. Lalu lantas kecurigaan itu menumpuk-numpuk sehingga menjadi ibarat apa Mas ya? Setelah dengki akhirnya dia kan marah ya. Marah menjadi dendam ya. Dendam. Ini belum sampai dendam terbalaskan loh ya. Tapi itu awal-awal dendam.
Nah, setelah apa itu iblis atau kalangan mereka itu tadi mengalami kekalahan karena memang dia di setting tidak menang ya. Iya. Sekarang kan gitu ya Mas. Iya betul. Ada apa jenis kompetisi yang akan dimenangkan itu iya, ada caranya. Sudah didesain dulu, gitu kan. Dari ini ya desainnya. Maka iblis terasa tidak enak. Nah, kok didesain seperti ini saya jadi kalah ya. Mungkin ini ada apa semacam. Jadi ada pihak-pihak yang memang tidak merasa puas begitu Pak. Puas karena mungkin ada persekongkolan gitu loh, sehingga jadi, dia menang. Ada yang apa namanya? Ada malaikat, ada iblis, ada Adam begitu. Adam ya. Jadi kalau malaikat mungkin bisa menerima karena memang fitrahnya dia adalah makhluk yang sami'na wa ta'na. Nah, iya tidak. Tapi di situ ada iblis yang tidak bisa menerima begitu saja keputusan dari Allah begitu. Iya, iya. Akhirnya iblis nggak nerima dan mangkel, terus kemudian dendam, lalu kemudian apa namanya mengupayakan hal-hal yang buruk begitu. Karena berakatnya dari perasaan yang tidak enak tadi ya. Karena ini Mas, sesuatu yang munculnya dari hati yang tidak baik, maka baik perkataan maupun tindakan pun tidak baik juga Mas ya. Kita kira Anda setuju ya seperti itu. Iya, masuk juga itu. Nah, kalau sebaliknya, kalau perkataan atau perbuatan yang muncul dari hati yang baik, mungkin ini juga baik juga ya Mas. Itu mungkin sama aja dengan konsepnya Kanjeng Nabi tentang hati itu Pak ya. Idza suluhat suluhal jasadu kulluh gitu. Ya, ketika memang hati itu baik, maka fisik pun juga baik. Apapun yang dilakukan oleh fisik pun juga baik gitu kan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya hatinya juga kotor, dendam, benci, nanti juga efeknya juga akan buruk begitu kan. Iya. Kembali tadi Mas ke cerita itu iblis dan Adam ya Mas. Sementara kan secara kontestasi itu kan menang Adam gitu. Menang Adam ya. Ya memang menang Adam dia dimenangkan. Iya, dimenangkan. Dimenangkan dan memang menang. Akhirnya Nabi Adam mendapat apa itu? Prestasi dikasih kesempatan hidup di surga ya Mas itu. Itu dia dipersilakan apapun yang dia inginkan dipersilakan karena itu memang apa fasilitas ya itu. Fasilitas penghargaan itu tadi ya. Penghargaan itu. Tapi namanya iblis tadi ada sifat dengki. Orang itu mencari celah ya Mas. Kekurangannya kira-kira ini apa kekurangannya ya. Dari situ ternyata dia mendengar itu ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Dilanggar itu Mas. Kan itu tidak boleh apa namanya? Makan buah apa itu ya? Buah kolbi atau apa. Lalu itu dijadikan manfaat iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam. Akhirnya apa itu dendamnya iblis itu diaplikasikan ke sesuatu yang dilarang itu tadi. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa karena nasihat atau bujukan ya. Memang kalau bujukan kan merayu sekali Mas. Iya, betul. Dari iblis akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa terjerumus ya. Akhirnya melanggar apa yang ada aturan di situ. Jadi intinya adalah bahwa dengki itu nanti akan membawa kepada hal-hal yang buruk, Pak. Buruk ya. Apapun yang kita inginkan, meskipun itu jelek akan diupayakan. Ya. Jadi misalnya tadi contohnya adalah iblis yang mengupayakan bagaimana. Pokoknya yang penting Adam jatuh. Begitu kan ya. Itu karena dendam yang disimpan iblis tadi mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Kalau kehidupan sekarang ini kan contoh kalau sekarang ya. Makanya lalu setelah kita berawal dari dengki itu akan mengembang. Ada takaburan, ada kesombongan ya kan. Betul, ya. Saya lebih baik dari dia, tidak menerima kenyataan, itu kesombongan. Akhirnya ada perasaan-perasaan tidak enak. Akhirnya hidup pun tidak enak Mas. Tidak enak. Kalau udah ada orang kemasukan penyakit-penyakit itu, hidupmu tidak tenang. Betul. Tidak bisa merasakan ngopi, tidak bisa. Iya. Kopi pun mungkin tidak pahit kopi Mas. Betul. Terlalu tambar mungkin. Jadi kalau ada dendam di hati itu ngopi itu kroso ngombe bensin. Kopinya hilang. Gitu. Jadi
hidup nggak enak. Lah kalau kita sudah kemasukan kayak gitu Pak, itu kan penyakit. Ya penyakit ya. Penyakit hati, terus kemudian yang bisa menghilangkan seluruh kenikmatan yang ada di dunia, bahkan sampai lupa syukur begitu kan. Ya. Itu kira-kira cara untuk mengantisipasinya bagaimana? Cara untuk mengantisipasi atau menyembuhkan menyembuhkan. Itu kita juga ingat pada ketika Allah kira fadlallahu ba'dukum ba'du. Gusti Allah itu memang menjadikan kelebihan seseorang atas seorang yang lain. Nah, kalau kita menerima itu, mungkin kita tidak terlalu benci kira. Karena apa? Fadlallahu ba'dukum ba'du. Allah memang memberikan keunggulan satu sama yang lainnya. Itu predikatnya sama, Mas. Mungkin yang jadi ustadz, nah mungkin itu memang diberi keunggulan oleh Allah jadi ustadz, ada yang jadi santri. Nah, itu kan kalau kita lihat itu berbeda ya. Oh, kastanya seorang ustadz atau seorang kiai dan kastanya seorang santri kan akan beda. Ya mungkin bisa diterjemahkan begini bahwa Allah itu memberikan kenikmatan yang lebih bagi sebagian orang. Terus kemudian orang ini juga ada sebagian orang yang nikmatnya juga tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita memaksakan untuk sama dengan dia, yang ada cuman perasaan dengki itu tadi Pak ya, benci, dendam, pengen menjatuhkan begitu kan, sehingga apa-apa nggak enak begitu. Ya tapi kalau dia pandai bersyukur dan mengetahui, mungkin sifat-sifat itu tidak ada. Oke, dan itu mungkin ya Pak, syukur itu syukur ya, intinya itu syukur Mas. Oke. Menyadari bahwa sebetulnya enggak itu tok yang dinamakan nikmat kok. Kita bisa ngopi aja nikmat. Kita bisa kumpul keluarga aja nikmat. Kita bisa punya teman-teman yang care, yang peduli dengan kita pun juga kenikmatan. Itu kenikmatan. Sehat saja juga nikmat begitu loh. Enggak perlu kita kemudian pengen yang lain satu atau pengen mengalahkan yang lain, pengen mendominasi orang, itu kan berlebihan ya kan. Atau kira kan sama-sama ya, yang memiliki derajat tinggi ya itu makhluknya Allah, betul. Yang tidak punya derajat atau di kalangan bawah ya makhluknya Allah, kan sama sih Mas. Ya. Kita sama-sama beribadah. Nah, yang kaya yang beribadah, yang miskin ya juga beribadah. Kalau kita ini saling mengetahui, saling pengertian, mungkin perasaan-perasaan seperti itu ya mungkin akan hilang dengan sendirinya ya. Oke. Jadi intinya adalah pengelolaan jiwa, pengelolaan hati, menyadari bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan sama Allah begitu kan. Terus ada porsinya masing-masing, ada jatahnya sendiri-sendiri. Nggak perlulah kita itu mengusik nikmat orang lain, pengen merebut, apalagi pengen menjatuhkan. Itu kan nggak fair ya sebagai makhluknya Allah gitu Pak. Oke, kira-kira itu Pak Abdul Hadi. Jadi alhamdulillah kita kali ini kita bisa membahas tentang benci dan dendam. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit itu. Amin. Seluruh penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Karena seperti halnya yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ketika hati itu baik, maka apapun yang kita lakukan akan baik juga ya. Yang kita bicarakan baik, yang kita perbuat baik, yang kita keluarkan baik. Tapi sebaliknya, ketika misalkan hati kita ini jelek, penuh dengan dendam, dengki, benci, hasud dan macam-macam itu, apalagi sombong, nanti ya ujung-ujungnya akan buruk. Karena itu memang sudah dinas oleh Allah bahwa yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Fa in kana khairan fa syarrun fa in kana khairan fa khairun fa syarra in kana syarran fa syarrun. Jadi perbuatan yang kita lakukan buruk, maka balasannya akan buruk. Yang kita lakukan baik, balasannya akan baik. Nah, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita nggak bolong. Amin. Itu ya sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video-video kita. Siapa tahu bisa menjadi manfaat buat yang lain begitu. Itu terima kasih atas perhatiannya. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.